Halo pemirsa, Anda menyaksikan program Warna-Warni selama 30 menit ke depan. Beragam informasi menarik, inovatif, dan juga inspiratif sudah kami siapkan untuk Anda, masih dari wilayah Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Bersama saya Febrian Ahmad, mari kita simak Warna-Warni selengkapnya. Kisah inspiratif yang pertama datang dari siswa SMP Negeri 33 Semarang yang baru-baru ini mendapatkan penghargaan dari Lembaga Prestasi Indonesia Dunia atau LEPRID atas prestasinya dalam pembuatan biopori secara massal sejumlah 1.000 lebih lubang yang dilakukan di lingkungan sekolah. Selain itu, para siswa juga secara kreatif membuat 1.000 lebih hidrogonik sebagai media tanam untuk dapat memanfaatkan limbah botol plastik. Ratusan siswa SMP Negeri 33 Kota Semarang memeragakan pembuatan lubang biopori atau peningkatan daya serap air dengan membuat lubang pada tanah secara massal. Kegiatan ini berlangsung di hutan lindung kawasan sekolah mereka di daerah Mangunharjo, Tembalang, Kota Semarang. Para siswa memasang potongan bambu pada lubang biopori, selanjutnya menimbun dengan sampah organik untuk menghasilkan kompos. Atas ide serta karya yang dilakukan secara serentak untuk kepedulian lingkungan hidup ini, Lembaga Prestasi Indonesia dan Dunia LEPRID pun memberikan apresiasi berupa penghargaan. Apresiasi juga diberikan untuk pembuatan 1033 hidroganik oleh seluruh siswa. Memanfaatkan botol air kemasan bekas, para siswa berkreasi membuat media tanam dengan cara sederhana dan murah, namun sangat bermanfaat. Botol bekas ini dapat digunakan sebagai media tanam beberapa komoditas pertanian, seperti tanaman buah, sayuran, serta empon-empon. Biopori yang sederhana untuk mereka mau membuat hidroponik paling tidak di rumah mereka masing-masing. Tidak perlu membeli sayur yang sifatnya kangkung atau seledri atau bawang itu ke pasar. Kalau dibuat secara hidroorganik seperti yang dilakukan pemecahan rekor hari ini, karena anak-anak inilah pemegang generasi ke depannya. Tentunya apresiasi sekali, baik itu dari sekolah maupun dari komite, kemudian dari anak-anak sendiri. Ya, ini adalah salah satu upaya dari sisi penghijauannya dapat, dari sisi guyupnya dapat, karena ini salah satu upaya dari orang tua untuk memberikan haknya anak untuk tumbuh kembang. Kenapa kita berbicara tumbuh kembang? Tidak hanya mengenai asupan gizinya, tapi bagaimana menciptakan lingkungan yang nyaman supaya dia tumbuh kembang dengan sempurna. Jadi saya apresiasi sekali. Dari Semarang, Ferry Nugroho, Metro TV. Memang dunia pendidikan ini merupakan salah satu sarana untuk dapat memberikan peluang bagi masyarakat dan juga siswa untuk dapat berprestasi dan juga menginspirasi satu sama lain. Masih ada kisah inspiratif lainnya pemirsa, kali ini datang dari Rasino, seorang tunanetra yang mengajar sebagai guru honorer di jurusan Pedalangan SMK Negeri 8 Surakarta. Meski tidak bisa melihat, Rasino juga sudah menguasai semua perangkat gamelan. Sangat inspiratif melihat adanya kekurangan namun juga bisa memberikan sebuah karya bagi masyarakat. Dan kira-kira seperti apa perjalanan hidup dari Bapak Rasino, kita akan saksikan bersama. Kekurangan yang dialami Rasino, lelaki kelahiran 17 Juli 1975 ini, tidak menyurutkan semangat mengajar gamelan di jurusan Pedalangan SMKN 8 Surakarta. Meskipun tidak dapat melihat, Rasino menguasai semua perangkat gamelan. Rasino mampu meraih gelar sarjana dari Institut Seni Indonesia ISI Surakarta. Perjuangan Rasino menjadi guru memang tak kenal lelah. Sebelumnya, Rasino pernah menjadi guru di Sasana Rehabilitasi Penyandang Cacat Netra SCPRN Purworejo selama 8 tahun. Saat itu, jarak yang harus ditempuh Rasino ratusan kilometer dari rumahnya Ngeringo, Palur, Karanganyar hingga Kabupaten Purworejo. Rasino pernah mengajar di SD Kentingan dan SD Tugu Surakarta. Dalam keterbatasannya, Rasino semangat meski harus berjalan kaki dan menggunakan transportasi umum untuk dapat melaksanakan tugasnya. Rasino sengaja mengambil pekerjaan tersebut untuk membiayai kuliahnya. Walaupun awalnya hanya digaji Rp150.000 per bulan, Rasino tetap bersyukur dan tidak mengeluh.
saya ikut mengajar iringan atau atau mungkin bisa dikatakan musik pedalangannya, yang lebih tepat yaitu mengajar karawitan Pakliran. Di sini namanya iringan Pakliran mata pelajarannya. Misalnya ada suluk, ada tembang, ada mocopat, begitu di situ. Di mata para siswa, Rasino merupakan sosok penyabar dan telaten, terutama dalam memberikan materi karawitan. Keterbatasan Rasino justru memberikan motivasi kepada para siswa untuk tetap bersemangat dalam belajar karawitan atau pedalangan. Proses pembelajarannya karena kan prosesnya itu dititi laras, karena setiap siswa itu ada yang langsung bisa, ada yang belum bisa, ada yang sudah dikasih materi itu lama sekali tidak bisa, itu juga ada. Terus juga selain sabar, Pak Rasino itu juga telaten itu loh Pak, itu bisa diberikan untuk motivasi sebagai cambuk untuk teman-teman untuk bisa mengikuti. Rasino merupakan satu dari ribuan pengajar di Indonesia di luar sana. Rasino tak hanya mengajar karawitan, namun juga menginspirasi orang lain untuk tekun berkarya. Dari kota Surakarta, Eka Hariwibawa, Metro TV. Apa yang sudah dilakukan oleh Pak Rasino tadi ini menjadi bukti bahwa kekurangan tidak bisa menghalangi niat seseorang untuk terus berkarya. Pemirsa, jangan kemana-mana karena beragam informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan. Tetaplah di Warna-Warni.